Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung Ibu dan Bapak guru handal di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Selamat datang juga kepada adik-adik siswa dan siswi hebat generasi emas Indonesia hebat. Selamat datang di Inhas Training SMP Negeri 1 Gayam. Kita kali ini akan bergabung dalam kegiatan untuk pembebasan kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya profil pelajar Pancasila. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah mendengar tentang apa sih itu profil pelajar Pancasila. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit lebih detail mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu kira-kira pelajar Pancasila? Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah mendengar dan juga adik-adik juga sudah pernah mendengar tentang pelajar Pancasila itu sendiri. Pelajar Pancasila adalah perwujudan dari pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki konsepsi, kompetensi global, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut berkaitan dengan kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan menjadi manusia yang unggul dan produktif di abad ke-21 ini, serta mampu berkontribusi bagi pembangunan global. Nah, jangan salah Ibu dan Bapak Guru, profil pelajar Pancasila ini dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan nasional serta pemikiran Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara dengan rujukan kontemporer untuk menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 6 dimensi pelajar Pancasila. Kira-kira apa saja 6 dimensi tersebut? Adapun 6 dimensi tersebut antara lain yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong, dan yang kelima, bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Untuk dimensi yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memahami dan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam dimensi yang pertama ada beberapa elemen kunci, yaitu yang pertama adalah akhlak kepada beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak manusia, yang keempat akhlak kepada alam, dan yang kelima adalah akhlak kepada negara. Kalau dalam konsepsi Islam itu ada yang namanya hablum minallah, hablum minan nas, dan juga hablum minal alam. Nah, untuk dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Apa itu? Pelajar Indonesia mampu mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya serta tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Sehingga dalam keberlanjutannya menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya leluhur bangsa. Elemen kunci berkebinekaan global ada beberapa, yaitu 1. Mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama. Dan yang ketiga, refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dimensi yang ketiga yaitu gotong royong. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini apa yang dimaksud dimensi gotong royong? Yaitu artinya pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Adapun elemen kunci dari gotong royong ada kolaborasi, kepedulian, dan juga berbagi. Nah, dimensi yang keempat ada yang namanya dimensi mandiri. Dimensi mandiri pelajar Indonesia artinya pelajar merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri. Adapun elemen kuncinya ada 2. Yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan yang kedua, regulasi.
Untuk dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis. Artinya, pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, mampu membangun keterkaitan antar berbagai informasi, mampu menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Adapun elemen kunci bernalar kritis ada beberapa. Yang pertama, memperoleh dan mengakses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Nah, dimensi yang keenam ataupun dimensi yang terakhir yaitu dimensi kreatif. Artinya, pelajar Indonesia adalah pelajar yang kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kuncinya yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal Ibu dan Bapak. Akhirnya Ibu dan Bapak Guru, kita sampai pada slide terakhir yang artinya menandakan bahwasanya itu saja yang sementara bisa saya sampaikan mengenai profil pelajar Pancasila. Matur sakalangkong dalam bahasa Madura artinya terima kasih dan juga sampai bertemu di video-video selanjutnya. Semoga dengan kurikulum Merdeka ini kita semua mampu menjadi tenaga pendidik dan juga kependidikan serta anak-anak kita terutama siswa dan siswi di seluruh tanah air Indonesia mampu mengaktualisasikan diri dan juga tercetak menjadi pelajar Pancasila. Akhir kata dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Setiap kesalahan pasti dari saya pribadi, dan apabila ada kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.